Penonton meluapkan kemarahannya setelah bintang tamu 3 band koplo yang dijanjikan penyelenggara ternyata tidak hadir. Sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda dirusak dan dibakar penonton di panggung utama. Penonton kecewa lantaran mereka sudah membayar tiket Rp135.000 namun bintang tamu tak kunjung datang. Kericuhan pun usai setelah puluhan polisi datang ke lokasi untuk menenangkan penonton. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Buyan Waton sama Index itu kenapa bisa Saya tadi dapat info dari pihak Buyan Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Kami katakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kericuhan susulan, polisi disiagakan di lokasi dan akan mencari provokator penyebab pembakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Tenang nak. Jangan gerak. 49 santri dan guru Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya ini lega setelah plafon lift berhasil dibuka petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya puluhan santri dan guru ini terjebak dalam lift selama 30 menit di gedung Empire Palace, Jalan Embong, Malang, Surabaya, Jawa Timur saat melakukan gladi resik wisuda kelulusan SMP dan SMA. Saat kejadian suasana gedung ramai dan petugas meminta seluruh siswa masuk ke dalam lift meski kelebihan kapasitas. Namun setelah seluruhnya masuk, lift tiba-tiba tidak berfungsi dan berhenti. Kurang tahu. Oh, sama petugasnya disuruh masuk. Padahal udah over disuruh masuk. Lantai 1 mau ke lantai 2. Mau ke lantai 3, lantai 3. Oh, mau. Masih Oh, dari lantai 1 mau ke lantai 3, nyampe lantai 2 berhenti. Awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya, pinggul gantian satu-satu. Tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan nggak mungkin karena di situ juga ada guru. Akhirnya kita pinjemi tangga. Usai kejadian, manajemen gedung belum mau memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Aksi dorong hingga kericuan antar pedagang dan petugas Satpol PP dari Kabupaten Bogor ini terjadi saat petugas akan melakukan penertiban PKL di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Senin pagi. Bentrokan dipicu lantaran pedagang tak terima lapak dagangannya yang ada sejak puluhan tahun digusur petugas. Para pedagang pun menyesalkan langkah pemerintah daerah yang memindahkan lapak pedagang ke rest area yang tak cukup untuk menampung para pedagang. Pembongkaran ini terima nggak menerima karena mengorbankan isi perut rakyat. Ada mediasi? Nggak ada sosialisasi. Mungkin. Ini laporan dari pengembang gimana supaya rest area penuh, rame. Akhirnya korbankan pedagang. Usai penggusuran, para pedagang diberi kesempatan untuk berjualan di rest area, pedagang pun telah menandatangani kesepakatan untuk meninggalkan lapak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di tengah sorotan masyarakat atas dugaan maraknya pungli PPDB, seorang wali murid protes karena anaknya tidak naik kelas. Sang wali murid sebelumnya mengaku melaporkan praktik pungutan liar dan korupsi di sekolah. Pilkada 2024 bertabur artis, mulai dari komika hingga artis yang sudah lama berkiprah di politik. Jumlah jamaah haji meninggal termasuk dari Indonesia mencapai 1.300 orang. Sebagian besar jamaah meninggal akibat cuaca panas yang mencapai 50 derajat Celcius.
Halo pemirsa, selamat siang. Sejumlah laporan tadi akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan pengacara Peggy Setiawan di Pengadilan Jawa Barat ditunda karena Polda Jawa Barat tidak hadir. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, memutuskan sidang pra-peradilan ditunda pekan depan 1 Juli 2024. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan diskors dan dilanjutkan pada 1 Juli 2024 mendatang. Penundaan sidang ini dikarenakan pihak dari termohon yakni dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan yang digelar pada hari ini, di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman menunda sidang ini yang akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2024 nanti. Tidak ada alasan khusus mengapa Polda Jawa Barat atau belum ada konfirmasi secara langsung dari pihak Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir dalam sidang perdana atau sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini. Dan memang dari kuasa hukum atau dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan memang merasa kecewa dikarenakan atau ditundanya sidang pra-peradilan ini dan juga menduga bahwa ada unsur atau diduga ada unsur mengulur waktu dari Polda Jawa Barat sampai dengan tanggal 1 Juli nanti. Dikarenakan memang jika pada atau sebelum 1 Juli nanti berkas perkara Peggy Setiawan dinyatakan P21, maka pra-peradilan atau gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini dinyatakan gugur. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan memang sebelumnya persiapan atau berbagai macam persiapan telah dilakukan dari pihak Peggy Setiawan untuk menghadapi gugatan pra-peradilannya ini. Di antaranya adalah telah menghadirkan atau akan menghadirkan sejumlah saksi dan juga sejumlah barang bukti untuk membuktikan bahwa kliennya Peggy Setiawan ini tidak bersalah dan juga tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada tanggal atau pada tahun 2016 lalu. Sementara dari sisi yang lain, Polda Jawa Barat juga memang sebelumnya memastikan telah membentuk tim hukum dan merasa atau juga mengaku siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kubu Peggy Setiawan. Kita nantikan pemirsa jalannya persidangan pada tanggal 1 Juli 2024 nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Diduga akibat orang tuanya melaporkan sejumlah praktik pungutan liar dan korupsi sekolah, seorang siswi SMA Negeri 8 tidak naik kelas meski nilai raportnya di atas rata-rata. Tak terima, orang tua siswa pun protes. Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Coki Indra meluapkan kemarahannya setelah putrinya yang duduk di kelas 11 IPA SMA Negeri 8 Kota Medan dinyatakan tidak naik kelas. Padahal putrinya termasuk siswi berprestasi di sekolah. Sekolah beralasan banyaknya absensi tidak masuk menjadi alasan tidak naik kelas. Namun Coki Indra menduga status tidak naik kelas karena ia melaporkan dugaan pungutan liar dan korupsi sekolah ke Mapolda Sumatera Utara. Ya, jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum ke Polda. Dugaan Korupsi dan pungutan liar. berapa itu, Bang? Sekitar 1,8 miliar. Abang sebagai apa? Abang yang mengarahkan. Saat dimintai konfirmasi terkait hal ini, salah satu pimpinan kepala sekolah yang sempat menemui jurnalis justru menghindar menolak berkomentar. Sekolah ada bisa tugas di luar. Abang siapa, Bang? Enggak. Bang, kamu wakil. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Abang? Konfirmasi, Bang. Betul, Bang? Iya, Bang. Hah? Abang sebagai apa, Bang? Abang sebagai apa, Bang? Dari program presiden nih, Pak. Iya. Iya, Bang. Abang sebagai apa? Ya, Abang sebagai apa? Abang yang mengarahkan tadi, Bang. Hah? Usai tak mendapatkan klarifikasi, orang tua siswa pun protes ke kantor sekretariat sekolah di Jalan Sapali, Kecamatan Medan, area Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.